di buku SKS IPA halaman 6, yaitu benda gas. Benda gas. Oke, benda gas di halaman 6. Nah, ya, buku SKS IPA. Oke. Ini tunggu 1 menit. Untuk buka bukunya. Oke ya. Ini selanjut saja dipanggil Adelardo Setalim untuk baca. Silakan Adelardo. Yes. Ya, di halaman 6 ya sayang ya, yaitu benda gas. Yuk silakan Adelardo. Benda yang mengisi balon adalah udara. Udara memiliki wujud gas. Benda berwujud gas disebut benda gas. Benda gas memiliki bentuk tidak tetap, artinya selalu mengikut bentuk wadahnya. Benda gas memiliki bentuk berubah-ubah. Hal itu disebabkan zat-zat penyusunan tersusun tidak teratur dan saling berjauhan. Thank you. Satu orang lagi, Jocelyn Witovin. Silakan sayang, Jocelyn Witovin boleh baca. Yuk ulangi dari sini. Benda yang mengisi balon adalah udara. Udara memiliki wujud gas. Benda berwujud gas disebut benda gas. Benda gas memiliki bentuk tidak tetap, artinya selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas memiliki bentuk berubah-ubah. Hal itu disebabkan zat-zat menyusunnya tersusun tidak teratur tapi saling berjauhan. Lanjut, zat-zat penyusun. Zat menyusun benda gas tidak teratur dan saling berjauhan. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai benda gas. Nah, benda gas yang ada kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah balon ya. Sebenarnya balon itu sebelum kita isi gas ya, sebelum kita isi gas atau kita isi angin, dia merupakan benda padat. Tapi udara yang ada di dalam balon lah yang disebut dengan benda gas ya. Nah, jadi kita akan melanjutkan penjelasannya ya. Tapi anak-anaknya harus tertib karena di buku kamu siswa singkat. Jadi ini menambahkan saja supaya anak-anak lebih nambah pengetahuannya ya mengenai benda gas. Harus tertib ya, harus fokus mendengarkan penjelasannya. Ini sangat penting buat kamu. Ulangi ya, disimak ya siswa kelas 2C ya. Benda gas. Benda gas. Apa itu benda gas? Nah, benda gas adalah benda yang tidak terlihat begitu jelas. Benda gas adalah benda yang tidak terlihat begitu jelas, namun bisa dirasakan. Kemudian bisa mencium baunya. Nah, ya contoh misalnya
Pernah nggak kamu melihat udara? Nggak pernah, tapi kita bisa merasakan udara di sekitar kita. Ya, udaranya sangat segar. Kemudian kita bisa mencium bau wangi parfum, ya kan? Nah, kamu nggak bisa lihat kalau parfum itu disemprot gimana bentuknya. Kamu hanya bisa melihat cairan yang ada di dalam botol parfum. Begitu disemprotkan, kamu nggak tahu gimana bentuk si gas tadi yang keluar dari semprotan parfum. Tapi kita bisa mencium harumnya si parfum tadi, benar ya? Oke, nah sekarang, nah si benda gas ini punya sifat. Apa sifatnya? Yang pertama mengisi ruang, kemudian berubah bentuknya, ya berubah bentuk. Contohnya udara yang kita hirup. Jadi kita setiap hari menghirup udara yang segar. Tapi kita nggak tahu gimana bentuk udara, ya. Nah, sekarang aja ya, kamu sedang belajar. Nah, kamu tanpa kita sadari, kita sedang bernapas menggunakan oksigen. Kita butuh udara, oksigen, ya kan? Nah, jadi contohnya adalah udara yang kita hirup setiap saat, ya. Benda gas memiliki ciri-ciri menempati ruang, ya. Kemudian memiliki massa. Nah, massa ini sudah kita bahas di halaman 3. Oke, massa sudah kita bahas di halaman 3. Apa itu massa? Jadi benda gas itu punya massa. Massa itu adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda yang ada di halaman 3. Sudah berlalu pelajarannya ya. Oke ya, lanjut ya. Kemudian ciri-ciri si benda gas ini adalah menekan ke segala arah. Contohnya asap. Ya. Ini saya pernah melihat asap. Ya, jadi asap ini merupakan contoh dari benda gas. Ini saya pernah melihat asap kebakaran sampah. Nah, asap juga mau asap kebakaran sampah, mau asap dari uap air sedang masak air, yang penting kita lihat ada asap, ada gas, itulah contoh dari benda gas. Segala macam asap, ya. Yang terpenting adalah kita sebagai manusia ini, kita butuh udara. Nah, ya, jadi kita menghirup udara yang bersih, yang segar setiap hari, dan sekarang juga kita sedang menghirup udara. Karena kita adalah membutuhkan pernapasan, ya. Jadi kita butuh bernapas. Oke. Nah, apa yang kita butuhkan? Udara yang segar. Begitu ya. Halo siswa, sudah. Jadi udara itu merupakan contoh benda gas di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah benda gas, meskipun tidak terlihat bagaimana wujudnya, ya bentuknya, benda gas ada di sekeliling kita. Oksigen yang kita hirup untuk bernapas adalah salah satu contoh benda gas. Oke, Miss mau panggil Evelyn Angelina Little. Evelyn Angelina Little, listen. Silakan baca ulang. Yuk, silakan baca ulang sayang. Benda gas. Meskipun tidak terlihat, benda gas ada di sekitar kita. Sekeliling kita. Oksigen yang kita hirup untuk bernapas adalah salah satu contoh benda gas. Very good, Evelyn Angelina Little. Ya, bagus ya. Nah, sekarang semua anaknya coba hirup napas dulu. Nah, tarik napas, sudah keluarkan. Nah, itulah yang kita hirup setiap hari, yaitu udara. Ya, kalau nggak ada udara, bisa nggak kita bernapas? Nggak bisa, ya. Kita butuh udara. Nah, ya, ini contoh kecil saja, ya, di kehidupan sehari-hari kita. Oke, tolong baca kembali Magi Laurencia. Magi, halo siswa Magi, silakan baca ulang sekali lagi, baca. Meskipun tidak terlihat, yuk sayang baca. Meskipun tidak terlihat, benda gas adalah ada di sekeliling kita. Oksigen
yang kita hirup untuk bernapas adalah salah satu contoh benda gas. Iya, terima kasih Madi. Miss lanjut ya. Nanti bergilir ya. Miss panggil anak-anaknya yang angkat tangan untuk baca. Oke, bergilir ya sayang ya. Selanjutnya, oke, Miss lanjut. Salah satu sifat benda gas terdapat di segala tempat. Ya, salah satu sifat benda gas terdapat di segala tempat. Ya, benda gas juga bisa disimpan dalam sebuah ruang. Di mana, Miss? Kita simpan di dalam mobil, benda gasnya ya. Kita simpan di dalam tabung LPG, gasnya. Oke? Nah, jangan kembali. Benda gas dapat disimpan dalam sebuah wadah. Ya, kita bisa melihat contohnya pada gas LPG dan ban kendaraan yang diisi dengan air. Yang diisi dengan angin maksudnya ya, yang diisi dengan angin. Jadi, coba lihat dulu. Nah, kira-kira mobil kita kalau bannya kempes bisa jalan tidak? Bisa jalan tidak? Tidak bisa jalan karena tidak ada anginnya. Jadi wajib diisi angin. Jadi angin atau udara, gas lah ya, bisa disimpan dalam wadah. Jadi kita bisa manfaatkan untuk keperluan kita. Jadi mobil ini butuh ban yang ready, yang sudah ada anginnya. Nggak ada, kalau mobil bannya kempes nggak bisa jalan, jadi harus diisi angin. Makanya bisa berjalan atau bergerak. Kemudian gas LPG, nah ini biasanya mamanya ini sangat perlu sekali gas seperti ini untuk di dapur. Untuk keperluan kita juga, nah ya biasanya untuk memasak. Jadi kalau gasnya habis, nggak bisa hidup kompornya karena nggak ada anginnya lagi di dalam. Makanya benda gas bisa diukur masanya. Kira-kira berapa ini beratnya? Nah, misalnya 12 kg. Berarti massa yang ada di gas LPG ini kira-kira beratnya isinya 12 kg. Ya, bahan penyusunnya. Kalau sudah habis dia nggak bisa dipakai. Jadi wajib diisi. Inilah manfaat dari benda gas di kehidupan sehari-hari kita. Oke? Baik, Miss mau panggil Marvin Excellent. Ada Marvin Excellent? Anaknya tidak ada di tempat ini. Kemana ya Marvin? Oke, Miss dulu ya Marvin ya. Tidak ada siswanya. Miss panggil yang lain. Sydney G. Collins. Ada Sydney G. Collins? Silakan Ya, baca ulang Miss. ya. Yuk baca ulang dulu yuk. Salah satu sifat benda gas dapat di segala dapat, namun demikian benda gas juga bisa disimpan dalam sebuah ruangan atau Ruang atau wadah. Kita bisa melihat contohnya pada gas LPG dan bahan dan gas kendaraan yang diisi dengan angin. Iya, jadi bisa kita manfaatkan ya di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau sudah selesai Zoom, coba lihat kendaraannya di rumah. Apakah bannya ada isinya udara atau gas tabung LPG yang untuk masak ada isinya nggak di dapur kita? Mah, ini ada isinya nggak gasnya? Ada dong. Kalau tidak ada gimana mau masak, begitu kan? Nah ya, tanya mamanya, mah ini ada nggak gasnya atau udaranya atau anginnya di dalam ban mobil? Ada dong. Kalau nggak gimana kita mau pergi keluar? Nah ya, jadi udara itu bisa disimpan di dalam wadah atau ruangan. Oke, inilah maksudnya. Oke, selanjutnya benda gas juga punya massa yang Miss bilang tadi ya. Kita bisa menghitung massa benda gas. Gimana caranya? Seperti pada gas LPG. Jadi perbedaannya adalah massa akan terasa ketika gas LPG masih penuh dan sudah habis. Jadi kalau misalnya mau menandai
Coba saja kalau gasnya sudah habis ya, jadi tabungnya ini kosong, nggak ada anginnya, nggak ada gasnya, bisa nggak dihidupkan kompornya? Nah, ya tidak bisa karena nggak ada gasnya, gimana mau bisa masak? Nah itu tadi, kalau gasnya penuh berarti bisa melakukan aktivitas di dapur aja. Ya, nah jadi perbedaannya, contohnya ketika gas LPG masih penuh atau gas LPG-nya sudah habis isinya, jadi harus diisi ulang gitu ceritanya. Berapa isi masanya, jadi beratnya kira-kira masanya di dalam satu tabung ini ada 12 kg, tergantung kalau dia gasnya kecil 5 kg, kalau gasnya besar seperti ini namanya 12 kg isi atau berat masanya. Oke, selanjutnya, nah ini juga kita sudah pernah ini meniup balon ya. Balon yang awalnya kempes ya, nah seperti ini. Nah, setelah kamu tiup akan mengembang. Balon dapat mengembang karena udara yang mengisinya. Pernah nggak meniup balon? Pernah nggak seperti ini gambarnya? Pernah ya? Pernah ya. Oke, jadi jika tidak ada udara yang menempati si balon ini, balon nggak akan bisa ngembang. Ya, jadi tergantung udara yang ada di dalamnya. Oke, kita, saya mau panggil dulu ya. Gevandi, ada Gevandi William. Gevandi William ada. Gevandi. Iya, Miss. Silakan baca ulang Gevandi. Gevandi kelas berapa ya? Balon yang Gevandi kelas berapa? lah kepis setelah kamu tiup akan menembang balon dapat menembang karena udara mengisinya. Jika tidak ada udara yang menempati balon, tidak akan menembang. Iya, thank you ya Gevandi. Selanjutnya Rebecca Racelim. Ada Rebecca Racelim. Ya, Miss. Silakan baca ulang. Balon yang semulanya sempit. Balon yang semula kempis setelah kamu tiup akan menyembang. Balon dapat Mengembang, Rebecca. Menyembang. Oke. Balon dapat menyembang karena udara mengisinya. Jika tidak ada udara yang menempati, lalu tidak akan mengembang. Oke, jadi kita contoh saja seperti Rebecca. Nah, Rebecca sedang meniup balon. Nah, ya. Nah, tapi si Rebecca ini kalau nggak meniup nggak akan bisa ngembang balonnya Kak Rebecca. Jadi udaranya nggak ada. Tapi kalau Rebecca isi dengan udara, pasti udaranya akan disimpan di dalam balon. Akhirnya balonnya mengembang besar begitu ya. Jadi balon tergantung udara. Kalau diisi angin atau udara pasti dia akan mengembang, itu aja. Oke Rebecca, selanjutnya adalah contoh lain dari benda gas. Contohnya adalah kipas angin. Siapa di rumahnya punya kipas angin? Ayo, siapa di rumahnya punya kipas angin? Dipanggil Andriu Theodora Pojan. Andriu Theodora Pojan, ada? Andriu. Silakan baca Andriu. Contoh lain dari benda gas yaitu kipas angin. Kipas digunakan untuk menghilangkan panas. Kipas akan membuat udara terasa menerpa wajahmu. Begitu juga dengan pendingin udara AC. AC juga mengeluarkan udara yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Ya, terima kasih Andrew. Miss mau panggil selanjutnya adalah Genesi Raulin. Genesi Raulin.
Boleh sayang, silakan baca ulang. Yang lain dari gas yaitu kipas angin. Kipas digunakan untuk menghilangkan panas. Kipas akan membuat udara terasa menempa wajahmu, begitu juga dengan pendingin udara AC. AC juga mengeluarkan udara yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Iya, terima kasih ya Jennifer Rawin. Oke, nah inilah dia. Kalau di rumah sering hidupkan kipas angin nggak di rumah? Jadi contoh lain dari benda gas adalah kipas angin. Nah, kipas angin ini harus dihidupkan atau dihubungkan ke arus listrik ya. Jadi baling-baling yang ada di dalam kipas ini akan memutar sehingga akan menimbulkan tenaga angin yang menghasilkan udara yang cukup segar. Ya, kemudian kipas angin ini digunakan untuk menghilangkan udara yang panas di dalam rumah. Jadi segar ruangannya. Nah, ya. Karena apa? Baling-baling yang ada di dalamnya akan memutar kencang yang menghasilkan tenaga angin dan udara yang sangat segar juga ya. Apalagi ruangannya sangat panas. Jadi bisalah alternatifnya menggunakan kipas angin. Jadi udara di kipas angin ini bikin ruangan tetap sejuk. Selanjutnya adalah udara di ruangan AC. Semua anak punya AC di rumahnya. Kalau nggak pakai AC bisa nggak nyaman ya. Nah ya. Nah jadi AC juga mengeluarkan udara yang tidak dapat kita lihat. Kita bisa lihat nggak udara di AC itu? Nggak bisa kita lihatnya ya. Bentuknya pun kita tidak tahu ya. Jadi kita bisa merasakan udara yang dingin yang bisa ditimbulkan oleh si benda ini. Sejuk jadinya ya. Ruangannya itu dingin kalau sudah pakai AC. Kita bisa merasakannya saja, suhu dinginnya. Tapi bentuk udaranya kita nggak tahu karena sifat dari benda gas adalah tidak berbentuk, tidak ada wujudnya, namun dapat dirasakan. Ya, oke. Saya mau panggil dulu baca ulang sekali lagi ya. Kendrick Holin, ada Kendrick Holin. Kendrick Holin, yuk silakan baca sayang. Contoh lain. Benda gas itu kipas angin. Kipas digunakan untuk menghilangkan panas. Kipas adalah membuat udara terasa menempa wajahmu. Begitu juga dengan pendingin udara AC. AC juga mendungnya udara yang dilihat yang tidak dapat dilihat ya, Kendrick. Jadi udara di AC itu sayang tidak dapat kita lihat, namun kita bisa merasakan dinginnya udara yang dihasilkan oleh AC ya. Bisa ya, sudah tahu ya. Oh berarti kata Miss ini kipas ini bisa menghasilkan udara yang sejuk. Jadi apabila kipas angin dihidupkan, dihubungkan ke arus listrik, dia akan menimbulkan tenaga angin yang kencang karena ada baling-balingnya. Nah, tenaga angin inilah yang menimbulkan suasana ruangan bisa menjadi sejuk kembali ya, atau bisa dengan AC ya, yang ruangannya dingin, sejuk ya, tapi kita nggak bisa melihat bentuk udara yang dihasilkan si AC. Kita hanya bisa merasakan sejuknya saja. Nah ya, selanjutnya adalah bagaimana dengan zat penyusun benda gas. Di buku sudah ada gambarnya, hanya saja singkat penjelasannya ya. Jadi ini hanya menambahkan sedikit ya. Nah, zat penyusun benda gas bagaimana? Nah, dengarkan ya. Sifat lain dari benda gas adalah jarak antar partikel benda gas berubah-ubah.
Susunan partikel dari benda gas juga tidak teratur dan gerakan antar partikelnya bebas. Ada di buku ya, di halaman 6. Ada ya. Nah, inilah dia. Susunan partikelnya itu tidak teratur, kemudian partikelnya bisa bergerak bebas. Oke, karena apa? Bentuknya sering berubah-ubah. Kemudian benda gas memiliki tekanan. Saya ulangin. Benda gas memiliki tekanan. Sifat ini yang dimanfaatkan untuk membuat sedotan. Tahu sedotan? Siapa yang hobi minum tapi menggunakan sedotan? Coba. Ini saya suka minum menggunakan sedotan. Ada nggak anak-anak yang suka minum pakai sedotan? Ada? Matre excellent? Ada ya, seperti ini ya. Nah, jadi begini ya. Jadi ketika kita menyedot air, udara yang ada di dalam sedotan itu berkurang. Udaranya sedikit yang ada di dalam sedotan. Tetapi menekan air untuk mengikuti arah sedotan itu. Jadi misalnya lah ya, kenapa jusnya bisa ngalir ke arah sedotan? Karena apa? Udaranya kecil sehingga tekanan air yang ada di dalam sedotan akan mengikuti arah sedotannya. Nah, seperti ini. Nah, begitu Valeria. Jadi tadi Miss bilang sifat benda gas adalah memiliki tekanan ya. Sifat ini dimanfaatkan untuk membuat sedotan minuman. Jadi ketika kamu sedang meminum menggunakan sedotan, udara yang ada di dalam sifat sedotan ini akan berkurang. Tapi dia akan menekan air untuk mengikuti arah sedotan tersebut. Oke, bisa? Ya, selanjutnya saya mau panggil dulu siswanya George Alexander. Ada George Alexander? Ya, Miss. Silakan baca George. Yang terakhir. Yang terakhir, benda gas juga bisa memuai. Biasanya benda gas memuai ketika dipanaskan. Contohnya adalah balon udara. Ketika api pada balon udara dinyalakan, balon akan mengembang karena terisi gas dan mampu terbang di udara. Iya, terima kasih George. Miss panggil kembali ya anaknya untuk baca. Miss panggil Chance Verika. Ada Chance Verika? Iya, Miss. Silakan baca ulang, Chance. Yang terakhir. Yang terakhir, benda gas juga bisa memulai. Biasanya benda gas memulai ketika dipanaskan. Contoh adalah pada balon udara ketika api pada balon udara dinyalakan, balon akan mengembang karena terisi gas dan lampu terbang di udara. Iya, terima kasih sayang. Kalau baca jangan buru-buru ya, pelan-pelan saja ya, Chen. Oke, terima kasih. Nah, Miss ulangin ya. Benda gas juga bisa memuai. Benda gas juga bisa memuai. Biasanya benda gas memuai ketika dipanaskan. Ini dia. Ketika dipanaskan, proses memuai ya. Contohnya pada balon udara. Proses memuai. Pernah melihat seperti ini enggak? Pernah ya. Oke, ini adalah gambar balon udara yang mampu terbang di udara. Kenapa, Miss? Nah, dengarkan lagi ya. Jadi, ketika api pada balon udara dinyalakan,
Ini dia gambarnya. Ketika api pada balon udara dinyalakan, ya ini, nah seperti ini otomatis si balon udara ini akan mengembang seperti ini. Otomatis akan mengembang kalau ada api, ya. Ketika api dinyalakan di balon udara pasti akan mengembang balonnya. Oke, nah selanjutnya balon akan mampu terbang di udara karena sudah terisi gas yang ada di balon tersebut, dan balon akan siap terbang karena ini pasti dimanfaatkan untuk transportasi udara, ya. Jadi balon ini juga digunakan untuk transportasi udara. Itulah pemanfaatan benda gas di kehidupan kita sehari-hari. Bisa disimpan dalam wadah, ya, bisa digunakan untuk transportasi gitu. Oke, bisa. Ini contoh kecil saja. Nah, ya, contoh kecil saja. Oke, saya ulangi lagi. Gas juga bisa memuai, ya. Biasanya benda gas memuai ketika dipanaskan, ya, yaitu pada balon udara. Oke, kemudian ketika api pada balon udara dinyalakan, balon akan mampu mengembang, ya, dan mampu terbang karena sudah terisi gas tersebut. Oke, bisa dipahamin? Kita lanjut. Nah, baca lagi ya. Jarak antar partikel pada zat gas sangat berjauhan, sehingga gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Oke, sehingga gaya antar tarik-menarik sangat lemah. Kemudian, karena jaraknya yang berjauhan, ya, partikel itu bisa bergerak dan berpindah-pindah tempat, ya. Seperti ini gambarnya. Karena jaraknya yang sangat berjauhan, kemudian tiap-tiap partikel ini bisa bergerak bebas, kemudian bisa pindah-pindah tempatnya. Bisa ke sudut, bisa ke tengah, bisa ke pinggir, begitu ya. Nah, hal tersebutlah menyebabkan gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya, sehingga bentuk dan volume gas selalu berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempatinya. Oke, inilah dia alasannya kenapa zat-zat penyusun benda gas tidak teratur dan saling berjauhan. Alasannya sudah baca tadi ya. Oke, baca sekali lagi Valerie Priscilla. Coba jarak antar partikel. Valerie, Jarak antar partikel pada gas sangat berjauhan sehingga gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Lemah ya, lanjut. Karena jaraknya yang berjauhan inilah sehingga partikel gas dapat bergerak dan berpindah tempat dengan bebas. ya, terima kasih sayang. Oke, ini gambarnya ya. Miss perjelas di gambar ini. Di buku sudah ada ya, tapi Miss buat yang seperti ini supaya lebih jelas. Inilah partikel penyusun benda gas yang tidak teratur dan saling berjauhan. Oke, Miss mau tanya lagi sama siswanya. Miss melihat dulu yang tertib. Nah, coba Miss lihat dulu ya. Apa yang tertib ini? Miss mau tanya dulu sama anak-anaknya. Oke. Apa yang tertib? Dari tadi belajarnya fokus. Oh, semuanya tertib ya. Semuanya duduknya bagus, tidak ada yang main-main. Oke, saya mau panggil
Panggil Tanita Fardani ada? Tanita Fardani? Ada Tanita Fardani? Oke, Tanita Fardani. Coba baca ulang dulu, Tanita. Tanita Fardani. Dari sini baca ulang, Tanita. Ya, Miss. Ya, hal tersebut Menyebabkan gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya, sehingga bentuk dan volume gas selalu berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempatinya. Oke, terima kasih Tanika. Baik, saya mau panggil dulu yang bernama Luvita. Ada Luvita? Luvita. Ada? Ya, Miss. Oke, Miss mau tanya dengan Luvita. Jawab ya. Benda yang mengisi balon adalah? Angin. Ya benar, angin atau udara. Benar ya. Oke, 100 untuk Luvita. Miss mau tanya lagi dengan Celesti Juricho. Celesti Juricho ada? Celesti Juricho? Celestin. Halo Celestin. Halo, Miss. Iya, Celestin dengarkan Miss. Miss mau tanya dengan Celestin. Benda berwujud gas disebut? Benda berwujud gas disebut? Halo, gampang loh. Benda berwujud gas disebut? Halo. Ya, malah diam saja. Miss ganti ya. Felicia Pangdinata. Felicia Pangdinata. Ya, Miss. Oke, dengarkan pertanyaannya. Benda berwujud gas disebut? Halo. Benda berwujud gas disebut? Ini apa? Enggak misalnya Gas. iya 100 untuk Felicia Pangdinata. Benar, jawabannya adalah benda gas ya. Baik, jadi hari ini sekian dulu belajarnya. Oke, minggu depan ketemu lagi. Ya, nanti diulangi lagi pelajarannya yang ada di buku. Oke, sekian dulu dari Miss. Jaga kesehatan. Bye-bye. Sekian. Ya, bye-bye.